Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli, karena itu seluruh pertokoan, baik itu toko swalayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, semua berkewajiban untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Dan mulai hari ini itu akan efektif ditegakkan peraturannya. Jadi ini bagian dari usaha kita di Jakarta untuk memastikan bahwa kota kita makin hari makin bersahabat pada lingkungan hidup, dan kegiatan di masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang tidak meninggalkan residu yang tidak bisa didaur ulang. Ketika residu tidak bisa didaur ulang, maka dia menimbulkan masalah bukan hanya pada generasi kita tapi generasi masa depan. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Nah, kita akan menegakkan ini kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut bersama-sama secara proaktif mengawasi. Selain petugas-petugas kita juga mengawasi. Jadi petugas Satpol PP, kemudian petugas dari lingkungan hidup, kemudian petugas dari wilayah, semuanya akan ikut mengawasi pelaksanaan ini semua. Jadi kami berharap dengan adanya tata aturan ini nantinya kita bisa membuat Jakarta lebih ramah lingkungan. Ada denda, ada peringatan tertulis, ada denda yang bisa bernilai sampai dengan 25 juta rupiah apabila pusat pertokoan, pasar swalayan atau pasar rakyat tidak menyiapkan kantong yang ramah lingkungan. Itu aja penjelasannya. Begini, jadi sesungguhnya lebih penting bagi kita membawa sendiri kantong plastik itu, kantong ramah lingkungan itu. Bawa sendiri kantong ramah lingkungan, jadi belanja itu membawa kantong sendiri. Justru itu yang dianjurkan. Jadi semangatnya bukan semangat untuk mendorong toko-toko menjual kantong ramah lingkungan, bukan. Semangatnya adalah mengurangi adanya sisa. Supaya mengurangi sisa, kalau belanja bawa kantong sendiri. Bila tidak bawa kantong sendiri, maka bisa membeli. Karena itu toko-toko berkewajiban untuk menyiapkan kantong ramah lingkungan, tapi tidak disediakan untuk terserah tokonya, tapi bahwa pasar, toko swalayan, pertokoan tidak dilarang untuk menjual kantong yang ramah lingkungan. Ya pastilah bertahap, pasti bertahap, pasti pengawasan kita akan lakukan. Jadi teman-teman sekalian, kalau begini perlu waktu, dan ini bagian dari sebenarnya yang mau kita lakukan kan bukan mencari pelanggaran saja. Yang kita lakukan adalah kalau ada yang melanggar diubah perilakunya, karena tujuannya bukan menambah pendapatan DKI dengan menemukan pelanggar, tapi tujuannya adalah mengubah agar semua kegiatan menjadi kegiatan yang ramah lingkungan. Gitu ya, cukup ya. Ya, memang ketika ini dikeluarkan
belum ada kabar-kabar bahwa akan ada COVID. Ya, lalu sesudah ini kan Desember keluar, lalu mulai Februari banyak kabar COVID, fokus banyak pada COVID, perhatian masyarakat juga pada COVID. Tapi ini tidak berarti kemudian diundur, ini tetap dilaksanakan sekarang. Kita lakukan bertahap, kita berharap nantinya seluruhnya, tapi yang pasti di Pemprov DKI misalnya kita sudah tidak menggunakan lagi plastik untuk minuman misalnya, semuanya sudah menggunakan media-media yang tidak harus jadi sampah, tidak harus sekali pakai, gitu ya. Cukup teman-teman sekalian, terima kasih.